Halo Sobat Wibu, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, Mimin mau menceritakan alur anime Sword Art Online Season 1. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar Mimin makin semangat bikin konten. Alur dimulai pada tahun 2022, di mana umat manusia berhasil mengembangkan game virtual reality yang lebih canggih. Para gamer pun sangat antusias menyambut teknologi baru tersebut. Bahkan mereka rela mengantri berhari-hari untuk mendapatkan game terbaru yang berjudul Sword Art Online. Para gamer segera melakukan login setelah membeli peralatan yang dibutuhkan. Tak terkecuali seorang pemuda bernama Kazuto Kirigaya yang dipanggil Kirito. Saat masuk game tersebut, tiba-tiba seorang bernama Klein meminta tolong kepadanya. Dia meminta diajari bagaimana cara memainkan game tersebut. Hal itu karena Kirito adalah seorang beta tester. Kirito ikut menguji game itu sebelum dirilis ke publik. Kirito pun mengajarkan tutorial dasar bertarung pada Klein. Dan tanpa disadari, mereka berdua pun berlatih dari pagi hingga sore. Berkat Kirito, Klein akhirnya mengerti bagaimana mengayunkan pedang dalam game itu. Dia lalu mengucapkan terima kasih pada Kirito dan berencana untuk logout. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Ketika dia membuka menu, tidak ada tombol untuk keluar. Kirito pun juga terkejut melihat hal itu. Kemudian tiba-tiba saja semua pemain dipindahkan ke pusat kota. Lalu seorang game master bernama Akihiko Kayaba muncul di hadapan semua pemain. Dia adalah seorang yang menciptakan game itu. Kemudian dia memberitahu semua pemain tentang inti game tersebut. Pemain memang sengaja dijebak agar tidak bisa keluar dari game. Dan apabila nerf gear dilepas secara paksa, maka alat tersebut akan mengeluarkan gelombang listrik yang akan membakar otak. Hal yang sama juga akan terjadi ketika pemain mati di dalam game. Artinya, mati di dalam game sama dengan mati di dunia nyata. Hanya ada satu cara untuk keluar, yaitu dengan menyelesaikan game tersebut. Pada saat ini, para pemain berada di lantai 1. Dan supaya bisa keluar dari game tersebut, para pemain harus mengalahkan bos di lantai 100. Kayaba juga mengubah avatar pemain menjadi avatar asli. Kini wajah asli para pemain semuanya terbongkar. Setelah itu, Kayaba pun menghilang. Sebagai gamer berpengalaman, Kirito pun langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun segera pergi ke desa berikutnya untuk menaikkan level, mengumpulkan uang, mencari armor, dan mencari senjata. Yang intinya, dia harus memperkuat diri agar bisa keluar dari game itu. 1 bulan pun telah berlalu semenjak Kirito terjebak. Namun belum ada satu orang pun yang bisa menaklukkan lantai 1. Kirito pun akhirnya memutuskan bergabung dengan tim untuk menyelesaikan lantai 1. Dalam kelompok itu, dia bertemu dengan seorang cewek bernama Asuna. Tidak disangka ternyata Asuna cukup mahir. Gerakannya cukup cepat dan mampu mengimbangi kecepatan Kirito. Akhirnya Kirito berhasil mengalahkan bos lantai 1 berkat bantuan Asuna dan pemain lainnya. Dia pun mendapatkan armor baru yang berbentuk jubah hitam. Tapi ada beberapa pemain yang merasa kesal pada Kirito. Hal itu karena Kirito adalah seorang beta tester. Kirito tahu pola-pola serangan musuh dan tahu bagaimana cara menghindarinya. Namun dia tidak mengatakannya sehingga menyebabkan satu orang mati. Kirito pun akhirnya mengakui bahwa dia adalah seorang beta tester. Dia pun keluar dari tim lalu berjuang sendirian. Saat berpetualang sendirian, Kirito bertemu dengan berbagai macam pemain. Dia juga bergabung dengan tim level rendah dengan niat membantu mereka.
Mereka pun berpetualang bersama memasuki lantai 27. Di sana mereka menemukan satu kotak harta karun. Namun saat kotak itu dibuka, ternyata isinya kosong. Dan tiba-tiba muncul banyak monster di hadapan mereka. Ternyata kotak tersebut merupakan jebakan labirin. Mereka semua pun terbantai kecuali Kirito. Kirito bisa bertahan karena levelnya sudah tinggi. Kirito pun melanjutkan petualangannya. Selain berhadapan dengan monster, Kirito juga berhadapan dengan pemain lain. Game tersebut memiliki fitur player kill, yang dimana pemain bisa membunuh pemain lain untuk tujuan tertentu. Biasanya tujuan utamanya adalah merampok barang langka. Ternyata tidak semua orang ingin menyelesaikan game tersebut. Ada beberapa pemain mengambil peran penjahat dan tidak ragu membunuh. Kirito pun dikeroyok oleh banyak orang, tapi serangan mereka sama sekali tidak terasa untuk Kirito. Kirito pun berhasil membuat mereka menyerah tanpa harus membunuh satu orang pun. Hampir 1 tahun lebih Kirito berpetualang sendirian. Lalu pada tanggal 6 Maret tahun 2024, Kirito kembali dipertemukan dengan Asuna. Saat ini Asuna bergabung dengan Serikat Ksatria. Karena kehebatannya, Asuna menjadi wakil komandan dalam serikat itu. Serikat Ksatria adalah kelompok terkuat di seluruh SAO. Mereka memakai seragam putih bercorak merah dan memakai jubah. Setelah itu, Kirito pun sering menghabiskan waktu bersama Asuna. Mereka berpetualang membantu orang-orang dan menyelesaikan misi. Sampai pada suatu hari, Kirito dibenci oleh seseorang bernama Kuradil. Dia adalah salah satu anggota Serikat Ksatria. Dia biasa bertugas mengawal Asuna kemanapun dia pergi. Semakin hari, Kuradil semakin membenci Kirito yang seringkali menghabiskan waktu bersama Asuna. Dan karena hal itu, terjadilah konflik di antara mereka. Kuradil menantang Kirito berduel secara resmi. Lalu hanya dengan sekali tebas, Kirito berhasil mematahkan pedang milik Kuradil. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Kirito. Kini Kirito dan Asuna bebas berduaan tanpa gangguan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sarang bos bernama The Gleam Eyes. Kirito dan Asuna tahu bahwa mereka berdua masih belum mampu melawan monster itu. Tapi karena ada orang lain yang sedang dalam bahaya, Asuna tanpa sadar berlari memasuki sarang bos itu. Kirito mengikuti Asuna untuk membantunya. Akhirnya mereka berdua pun bergabung melawan bos itu tanpa direncanakan. Dalam pertarungan ini, Kirito terpaksa menggunakan kemampuan yang selama ini ia sembunyikan. Dia menggunakan skill 2 pedang. Dan seketika kecepatan serangannya meningkat dengan pesat. Berkat hal itu, akhirnya Kirito berhasil mengalahkan The Gleam Eyes. Beberapa hari kemudian, Komandan Serikat Ksatria bernama Heathcliff memanggil Kirito ke markas pusat. Dia sangat kecewa dengan Kirito karena sudah membahayakan nyawa Asuna. Kemudian Heathcliff menantang Kirito untuk berduel. Jika Kirito menang, dia boleh berpetualang bersama Asuna. Tapi jika Kirito kalah, dia harus bergabung dengan Serikat Ksatria. Mereka pun bersepakat. Lalu keesokan harinya pertarungan dimulai. Dan tidak disangka pertarungan mereka ditonton oleh banyak orang. Kirito menggunakan skill 2 pedang melawan Heathcliff yang menggunakan perisai dan pedang. Serangan cepat Kirito cukup membuat Heathcliff kewalahan. Pertahanannya berhasil diterobos, namun dia masih bisa menghindar. Pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Heathcliff. Sesuai kesepakatan, Kirito pun harus bergabung dengan Serikat Ksatria dan memakai seragam putih sama seperti Asuna. Keesokan harinya, Kirito didamaikan dengan Kuradil. Karena mereka berdua sudah satu serikat, jadi permusuhan mereka juga harus diakhiri.
Mereka berdua kemudian diajak berlatih oleh anggota lain yang bernama Godfrey. Mereka bertiga kemudian berjalan memasuki lembah yang jauh dari kota. Namun tiba-tiba Godfrey dan Kirito menjadi lumpuh akibat racun yang mereka minum. Di sini Kuradil mengakui bahwa dirinya adalah seorang player killer. Dan tanpa ragu Kuradil membunuh Godfrey. Setelah itu dia pun menyiksa Kirito sampai mati. Nyawa Kirito pun berkurang dan tinggal setitik saja. Lalu ketika Kirito hampir mati, tiba-tiba Asuna datang menyelamatkannya. Asuna memberikan obat penyembuh pada Kirito dan Kirito dapat pulih kembali. Setelah itu Kirito pun membunuh Kuradil. Karena kejadian itu membuat Asuna meragukan keamanan dalam serikat. Mereka meminta izin pada Heathcliff untuk pergi menenangkan diri. Permintaan mereka pun dikabulkan. Lalu mereka segera pergi ke sebuah desa terpencil dengan pemandangan yang sangat indah. Momen ini dimanfaatkan mereka untuk menjalin hubungan yang romantis. Mereka menikah di dalam game dan berencana serius juga di dunia nyata. Mereka pun berkeliling menikmati suasana tempat tersebut. Tiba-tiba saja mereka bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang pingsan. Mereka kemudian memutuskan membawa anak itu pulang. Lalu ketika anak itu bangun, dia memberitahukan bahwa namanya adalah Yui. Mulai dari sini, Kirito dan Asuna akan merawat Yui seperti anaknya sendiri. Yui juga memanggil Kirito dengan papa, dan memanggil Asuna dengan mama. Beberapa hari kemudian, Kirito berniat membantu pemain lain yang terperangkap di dalam labirin. Yui juga ikut bersama mereka. Lalu mereka dihadang oleh bos monster yang berbentuk seperti malaikat pencabut nyawa bernama The Fatal Sight. Bos kali ini bahkan jauh lebih kuat daripada The Gleam Eyes. Kirito dan Asuna pun tidak berdaya menghadapi bos itu. Melihat keadaan tersebut, Yui langsung bergegas menyelamatkan orang tuanya. Saat Yui diserang, muncul keterangan immortal object pada dirinya. Lalu Yui menyerang bos itu dengan menggunakan pedang yang dia ciptakan. Berkat hal itu, The Fatal Sight berhasil dikalahkan hanya dengan satu serangan. Kirito dan Asuna pun merasa heran dengan apa yang baru saja terjadi. Yui lalu menjelaskan semuanya pada mereka. Ternyata dia adalah sebuah artificial intelligence. Oleh karena itu, dia bisa menghapus data bos monster dengan mudah. Namun sayangnya, apa yang baru saja Yui lakukan sudah melanggar ketetapan sistem. Dan akhirnya program Yui dihapus oleh sistem yang mendasari game itu. Untung saja sebelum Yui menghilang, Kirito sempat merubah programnya menjadi objek dalam game. Setelah itu, Kirito dan Asuna kembali ke markas Serikat Kesatria. Mereka dipanggil oleh Heathcliff karena ada situasi genting. Dikabarkan bahwa ada puluhan pemain yang mati ketika melakukan penjelajahan. Mereka semua dibunuh oleh bos yang tiba-tiba saja muncul. Mendengar berita ini, Heathcliff berencana untuk mengerahkan pasukan sebanyak mungkin untuk mengalahkan bos yang sudah membantai banyak orang. Tentu saja kekuatan Kirito dan Asuna sangat dibutuhkan demi meraih kemenangan. Dan bukan hanya mereka berdua saja. Klein dan beberapa teman Kirito juga ikut serta dalam misi ini. Sesampainya di tempat tujuan, muncul bos monster yang bernama Skull Reaper. Monster itu berbentuk seperti lipan. Tubuhnya dipenuhi dengan tulang tajam dan tangannya berbentuk sabit. Monster ini memiliki 5 lapis nyawa dan memiliki kecepatan serangan yang sangat tinggi. Butuh kerjasama puluhan pemain untuk mengalahkannya. Heathcliff berada di barisan paling depan dan menahan serangan monster yang bertubi-tubi. Ketika Reaper fokus kepadanya, para pemain lain melancarkan serangan balasan. Setelah cukup lama bertarung, akhirnya Skull Reaper berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan selesai, semua pemain beristirahat karena kelelahan. Namun ada satu orang yang masih berdiri kokoh, dia adalah Heathcliff. Melihat hal itu, Kirito pun merasa curiga pada Heathcliff. Bagaimana mungkin nyawanya hanya berkurang sedikit padahal dia berada di barisan paling depan menahan serangan monster secara langsung. Kirito pun memberanikan diri untuk menyerangnya. Namun serangannya tidak mempan.
Lalu muncul pemberitahuan Immortal Object sama seperti Yui. Ternyata Heathcliff adalah Akihiko Kayaba, orang yang menciptakan game tersebut. Kayaba tidak mengelak sedikit pun. Dia malah kagum dengan Kirito karena sudah berhasil membongkar identitasnya. Kemudian Kayaba merubah skenario yang sudah dipersiapkannya. Awalnya dia akan menunggu di lantai puncak sebagai raja terakhir. Tapi karena sudah ketahuan, akhirnya dia menjadikan momen ini sebagai pertarungan final. Dia menantang Kirito berduel secara adil dengan mematikan fitur immortalnya. Jika Kirito menang, maka game ini akan berakhir dan seluruh pemain diperbolehkan untuk lockout. Pertarungan pun dimulai. Kirito mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun Kayaba bisa dengan mudah menangkisnya. Ketika Kayaba melancarkan serangan, tiba-tiba Asuna berada di hadapannya untuk melindungi Kirito. Asuna pun terkena tebasan dan dia pun menghilang. Setelah itu Kayaba menyerang Kirito hingga Kirito pun tewas. Namun tiba-tiba saja tubuh Kirito menjadi transparan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Kirito. Padahal sudah ada pemberitahuan bahwa dia telah tewas. Tapi Kirito masih bisa bertahan. Bisa dibilang ini adalah kekuatan cinta dan pantang menyerah. Saking tidak mau menyerahnya sampai-sampai terjadi error pada karakternya. Pada akhirnya Kayaba berhasil dikalahkan karena ada error pada game buatannya. Game itu pun hancur bersamaan dengan kalahnya Kayaba. Kirito akhirnya terbangun di dunia nyata. Saat ini dia berada di rumah sakit dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia sangat kurus karena terjebak di dalam game tersebut selama 2 tahun. Para pemain hanya mendapatkan gizi dari infus. Inilah juga yang menyebabkan para pemain masih hidup tanpa makan dan minum. Setelah beberapa bulan berlalu, tubuh Kirito mulai membaik. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menemui Asuna. Namun anehnya, Asuna masih terbaring di rumah sakit, yang artinya dia masih terjebak di dunia virtual. Ketika berada di rumah sakit, Kirito bertemu dengan ayah Asuna dan juga calon suaminya yang bernama Nobuyuki Sugo. Ketika ayah Asuna pergi, Sugo menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah SAO hancur, server dan data yang tersisa diambil alih oleh perusahaan Recto. Perusahaan Recto dipimpin oleh ayah Asuna. Sementara Sugo bekerja sebagai teknisi dan programmer. Dialah yang sudah menyelamatkan Asuna dari kematian. Ketika sudah ditebas oleh Kayaba, dia tidak mati di dunia nyata karena programnya sudah dirubah. Mengetahui hal itu, Kirito pun hanya bisa terdiam. Setelah itu Kirito pulang dengan wajah yang sedih. Keesokan harinya, Kirito diberitahu tentang game baru yang bernama Elfem Online. Game ini dikembangkan oleh perusahaan Recto dengan menggunakan data sisa dari SAO. Namun yang membuat Kirito fokus adalah foto Asuna. Dia mulai curiga kalau Asuna memang sengaja dijebak oleh Sugo. Dia pun berniat memasuki game tersebut untuk mencari Asuna. Setelah masuk ke dalam game itu, Kirito langsung mengecek tombol lockout. Dan ternyata tombolnya ada. Kirito pun merasa lega karena setidaknya game tersebut bukanlah game kematian. Kirito lalu mengecek kolom penyimpanan barang. Di situ dia menemukan item asing yang terbawa dari SAO. Ketika dia membukanya, tiba-tiba Yui muncul di hadapannya. Dalam game tersebut, Yui terprogram sebagai pemandu pemain. Setelah itu mereka pun bekerja sama untuk menyelamatkan Asuna. Tak lama kemudian, Kirito bertemu dengan pemain cewek bernama Liva. Kirito memberitahu Liva kalau dia ingin pergi ke pohon dunia, tempat di mana kemungkinan Asuna berada. Tempat itu sangat tinggi dan sulit dijangkau. Di sana juga ada kastil Raja Peri yang dikuasai oleh Sugo. Dengan kata lain, pohon dunia adalah tempat final untuk menyelesaikan game tersebut. Liva penasaran kenapa Kirito begitu terobsesi dengan pohon dunia. Sebagai pemain biasa, Liva cukup bersenang-senang tanpa harus menamatkan game tersebut. Kirito pun menjelaskan bahwa dia sedang dalam misi penyelamatan.
Melihat ekspresi Kirito yang sangat serius, Liva akhirnya mau membantu Kirito. Sementara itu di puncak pohon dunia terdapat sangkar burung tempat di mana Asuna dikurung. Bukan hanya dikurung, Asuna juga seolah-olah menjadi mainan bagi Sugo. Sugo menganggap dirinya sebagai dewa di dunia virtual tersebut. Sugo juga dengan sengaja memberitahu Asuna tentang maksud tersembunyi di balik game itu. Ternyata game itu diciptakan untuk kepentingan eksperimen. Dia sedang mengembangkan teknologi rekayasa ingatan dan juga rekayasa emosi dari seseorang. Artinya semua pemain yang login adalah objek penelitian termasuk Asuna. Sugo akan menyusun ulang ingatan Asuna agar dia melupakan Kirito. Lalu dia juga akan menyusun emosi Asuna agar jatuh cinta dengannya. Dan tidak hanya itu, Sugo juga akan menjual teknologi ini kepada negara-negara yang menginginkannya. Sementara itu, Kirito dan Liva melanjutkan petualangannya. Kirito masih harus memperkuat diri dan mencari bantuan sebelum melawan raja terakhir. Untungnya di dalam game tersebut tidak ada sistem level. Jadi hanya berfokus pada persenjataan dan kemampuan bertarung saja. Mereka berdua sempat berusaha mencegah potensi peperangan antar suku. Kirito bertarung 1 lawan 1 melawan komandan dari suku Salamander. Awalnya Kirito cukup kesulitan melawannya, dan pedang yang dipakai komandan Salamander itu memiliki kekuatan menembus perisai. Kirito memang kalah dalam persenjataan, namun dia masih memiliki satu jurus andalan yaitu teknik 2 pedang. Begitu memakai 2 pedang, Kirito langsung bisa mengalahkan komandan Salamander. Pada akhirnya, Kirito berhasil memenangkan pertarungan dan peperangan pun berhasil dihindari. Dengan ini, Kirito mendapatkan teman-teman baru yang akan membantunya meraih tujuannya. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Kirito tiba di pintu gerbang pohon dunia. Dengan sangat berani, Kirito memasuki gerbang sendirian. Namun tidak disangka, ternyata ada ribuan penjaga yang menghalanginya. Para penjaga itu memakai beberapa jenis senjata. Ada yang memakai pedang untuk menghalangi Kirito dari jarak dekat. Dan ada juga yang memakai panah untuk menembaki Kirito dari kejauhan. Kirito pun tidak berdaya melawan para penjaga tersebut. Dari awal, Kirito sudah meremehkan game itu. Karena dia berpikir tidak akan mati di dunia nyata. Oleh sebab itu, dia berani menerobos sendirian. Karena kecerobohannya itu membuatnya menjadi tewas. Namun tidak disangka Liva nekat memasuki gerbang untuk membawa keluar jiwa Kirito. Jika tidak begitu, maka Kirito harus mengulang dari awal lagi. Liva pun berhasil. Lalu dia segera menggunakan item untuk menghidupkan Kirito kembali. Dengan begitu, Kirito tidak harus mengulang dari awal permainan. Keesokan harinya, Kirito kembali menerobos pohon dunia. Kali ini dia tidak bertarung sendirian. Dia dibantu oleh Liva dan juga ratusan pemain dari 2 suku yang berbeda. Mereka membalas kebaikan Kirito karena sudah mencegah terjadinya perang. Berkat bantuan mereka semua, akhirnya Kirito berhasil memasuki kastil raja terakhir. Tentu saja Sugo tidak membiarkannya begitu saja. Tidak seperti Kayaba, Sugo bahkan tidak ragu menggunakan cara yang licik. Karena Sugo adalah seorang game master, dia bisa dengan mudah memprogram karakter Kirito agar tidak bisa bergerak. Saat Kirito sudah pasrah, tidak disangka program Kayaba datang membantunya. Biar bagaimanapun, Kayaba adalah orang yang sudah menciptakan fondasi dari game tersebut. Data-data yang masih tersisa dapat diakses oleh Kirito. Lalu Kirito menggunakan akun Kayaba untuk mengubah otoritas Sugo. Sistem komando. Seketika Sugo langsung menjadi pemain biasa. Tidak hanya itu, Kirito juga mengaktifkan fitur penerima rasa sakit di level maksimal. Ketika Kirito menebaskan pedangnya, Sugo juga merasakan sakit di dunia nyata.
Dan pada akhirnya Kirito berhasil menyelamatkan Asuna sekaligus menamatkan game tersebut. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Asuna tersadar di dunia nyata. Dan sekarang dia bisa menjalin hubungan yang sesungguhnya dengan Kirito. Mereka juga sempat berkumpul dengan pemain lain untuk merayakan kemenangan itu. Begitulah akhir alur anime Sword Art Online Season 1. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video, bye-bye!